Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Supardi MM. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut langsung saja masuk ke materinya, yaitu ada ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, yang memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan juga jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Dalam teori ekonomi mikro menganggap bahwa faktor produksi alam, tenaga, kerja, modal, dan juga pengusaha yang dimiliki oleh masyarakat sifatnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak ada batasnya. Untuk itu, masyarakat harus dapat memilih kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan dalam memproduksi, menyalurkan, dan menggunakan barang ataupun jasa. Beberapa orang menganggap bahwa ilmu ekonomi dimulai dan diakhiri dengan hukum permintaan dan juga penawaran. Jelas bahwa menganggap anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi 1 menit. Akan tetapi, hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan juga permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam pemahaman kita mengenai sistem pasar. Dalam perekonomian, ada pula yang dikatakan dengan keseimbangan dan juga elastisitas. Keseimbangan bisa juga disebut dengan harga pasar, di mana keseimbangan merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan juga penawaran yang terjadi di pasar. Pemahaman elastisitas dari permintaan dan juga penawaran, yaitu apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan juga penawaran jika ada perubahan harga. Secara umum, elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat atau kepekaan dan juga respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. 2, yaitu ada konsep permintaan dan juga penawaran. Definisi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual dan ditawarkan kepada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut dan diminta, dan juga sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, atau biasa disebut dengan ceteris paribus. Hukum tersebut setara dengan bila harga naik, maka penawaran juga naik. Penawaran sedikit bila harga turun. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran merupakan hal yang saling berkaitan. Hukum permintaan tersebut memberikan gambaran bahwa konsumen akan berlaku semakin konsumtif terhadap barang, maka barang tersebut makin banyak diminta. Hal ini terjadi mereka ingin mendapatkan suatu kepuasan berupa keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun, jika harga mulai menaik atau tinggi, konsumen tidak lagi mementingkan suatu barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka banyak juga jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini tidak berlaku mutlak ceteris paribus. Semakin banyak penawaran, harga cenderung turun. Harga akan naik bila penawarannya sedikit. Semakin tinggi harga, semakin banyak pula penawaran yang dilakukan dengan anggapan ceteris paribus. Setara dengan bila harga naik maka permintaan turun, permintaan semakin banyak bila harganya turun. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan.
Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan juga perusahaan. Ketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro. Berikut ini berupa di antaranya yaitu ada interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi di pasar faktor produksi, dan juga teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, pasar input. Selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna untuk menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan juga penawaran produk barang maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaannya. Teori yang pertama yaitu ada teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan juga penawaran. Hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Teori harga sendiri merupakan tentang harga keseimbangan antara penjual dan juga pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Teori kedua yaitu ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dan juga menganalisis tingkat dan juga biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi barang maupun jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ada teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungannya, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori ini menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini juga menyeimbangkan waktu pemesanan, ketahanan produk, jarak antara produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk, tapi juga promosi dan juga pengemasan produk. Teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku dengan beberapa beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai penurunan dari kurva permintaan individual customer demand. Penurunan kurva ini sendiri didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Subjek bahasan yang dapat dipelajari dari teori ini merupakan adalah konsep utility atau kegunaan, hubungan kegunaan barang dan juga jumlah barang, perilaku konsumen atau consumer behavior, syarat tercapai kepuasan dan juga kegunaan maximum marginal utility dan juga kurva independent. Selanjutnya ada contoh kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan juga upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovasi dan juga strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro juga berguna untuk menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi ini, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Beberapa ini yaitu adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di ekonomi mikro. Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk yang tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, sehingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Selanjutnya, kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualkembalikan dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada bagaimana ekonomi mikro dan makro mempengaruhi jalannya bisnis. Yaitu ada pertama, hukum penawaran dan permintaan. Suatu bisnis memperoleh keuntungan dengan berupaya memahami pola perilaku konsumennya.
ia mengamati interaksi antara produsen dan juga konsumen. Hal-hal yang mempengaruhi permintaan sendiri adalah harga pasar, harga barang, pendapatan konsumen, dan juga tingkat kebutuhan serta minat konsumen. Yang kedua ada startup. Startup sebagai perusahaan baru yang berada dalam tahap penelitian serta mengembangkan untuk menemukan segmentasi pasar yang tepat. Saat memulai bisnis, riset industri adalah hal yang sangat penting dilakukan. Analisa minat pasar bertujuan menyediakan dan juga mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan target market yang dituju. Selanjutnya ada siklus ekonomi. Tingkat permintaan yang tinggi akan memicu kenaikan harga yang kemudian akan berpengaruh terhadap lebih sedikitnya jumlah anggaran yang dikeluarkan. Kemudian saat jumlah penawaran melebihi jumlah permintaan, hal ini akan turut berperan dalam kemakmuran masyarakat. Siklus ekonomi sendiri merupakan gelombang naik turunnya suatu aktivitas ekonomi yang terdiri atas 4 elemen, yaitu gerakan naik dan juga atau biasa dikenal dengan upturn atau expansion, titik puncak atau kulminasi, gerakan menurun atau biasa dikenal dengan downturn and recession, serta titik terendah atau nadir. Selanjutnya ada biaya barang dan jasa. Dalam teori ekonomi mikro, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensinya terhadap produk berdasarkan kepada tingkat pendapatan tertinggi dengan memperhitungkan berbagai biaya tambahan namun hanya minimal saja. Selanjutnya ada keputusan penetapan harga. Dalam ekonomi mikro terdapat harga keseimbangan atau harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva penawaran dan juga permintaan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan ekonomi mikro dan juga makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dan makro dapat dilihat melalui pengertian, variabel, dan juga ruang lingkupnya. Ekonomi mikro sebagai cabang ilmu ekonomi mempelajari beragam variabel ekonomi dalam lingkup kecil, seperti perusahaan, rumah tangga. Ia mempelajari dari variabel ekonomi yang lebih kecil yaitu untuk konsumsi, investasi, dan juga tabungan. Sedangkan untuk ruang lingkup yang dikaji oleh ekonomi mikro yaitu adalah konsumen dan produsen. Sementara untuk ekonomi makro kita akan mempelajari berbagai variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel ini akan berdampak luas terhadap kesempatan kerja, laju inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca pembayaran internasional. Lancaran teori ekonomi makro atau biasa disebut dengan teori Keynes, ruang lingkup teori ekonomi makro adalah usaha masyarakat dalam pemerintah dalam mengelola faktor produksi secara efisien. Selain pengertian variabel dan juga ruang lingkup, hal yang dapat menjabarkan perbedaan ekonomi mikro dan makro yaitu unit dan juga tujuan analisis dari masing-masing jenis ekonomi tersebut. Unit analisis dari ekonomi mikro yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual, yaitu ada permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, laba rugi dan dari perusahaan. Sedangkan unit analisis dari ekonomi makro yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan, seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan juga kegiatan ekonomi. Kemudian tujuan analisis dari ekonomi mikro adalah lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan tujuan analisis ekonomi makro adalah lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya tentang mengenai pengantar ekonomi mikro dan juga beberapa jenis serta pengaruh-pengaruh ekonomi makro di pasar. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.